سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat datang, nih baru ada 3 orang peserta kita yang sudah standby masuk awal kasih ya, Bunda Mia, Bunda Murti, dan Daniel Nugra. Ini Bunda Surati ya, Bunda Surati. Ya, alhamdulillah, bersyukurillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Zoom. Nah, Zoom kedua di RMR Ramadan, dan Zoom kedua ini adalah Zoom bonus sekaligus bonus penutupan dari Arta MR untuk RMR Ramadan. Nah, terakhir materi penutupan kita besok ada solusi Ramadan yang kedua dari Bunda Susana Arkanisa. Saya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat menyelesaikan Ramadan sampai hampir 20 hari gitu ya. Kita dapat bersama-sama istiqomah belajar walaupun kadang tertatih, banyak sekali kegiatan, banyak sekali kesibukan. Sebelumnya saya izin menyapa ya, ini 5 orang yang sudah hadir di ruangan Zoom kita. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bunda Mia, Bunda Muti, Bunda Rukma, Bunda Surati, Bunda Lilian Dayani ya, yang sudah hadir awal ya, dengan semangat karena Allah kita belajar di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hadir di awal waktu ini mendapatkan ridho dari Allah sehingga berbuah keajaiban ya, keajaibannya lebih awal daripada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Izin kita flashback dulu selama kurang lebih 18 hari ya, hampir 18 hari kita berpuasa. Kemudian kita sudah belajar di RMR Ramadan kurang lebih 5 jurus ya, 5 jurus yang pertama. Masih ingat nggak jurus-jurus yang diajarkan di RMR Ramadan? Apa aja ya? Boleh buka mic karena tidak terlalu ramai. Ya, Bunda Rukma, halo, assalamualaikum Bunda Rukma. Ya, Masya Allah. Bunda Rumah ngetes ini. Jurus-jurus yang dipelajari di bulan Ramadan ini apa, Bunda? Selama RMR Ramadan, Bunda. Mic-nya dibuka dulu ya, Bunda. Jeruk nipis, Nafsi. Iya, Masya Allah. Saya bocorin. nafsi, sama apa? Nafsi, yang Bunda Susan yang kedua itu apa? Saya ingat saya. Solusi Ramadan. Ya, Kelima sama ya. yang Bunda Pita kemarin, secret itu, Secret misteri. secret Ya, misteri. Secret Mastery. Oke, di antara kelima jurus, kira-kira Bunda Rukmah ini udah paham semuanya apa belum ya, Bunda? Alhamdulillah sih, kalau nggak salah ngerti, saya paham, ngerti sih, cuma prakteknya yang tidak mudah. Prakteknya belum. Perjuangan ya Bun ya. Iya, memang luar biasa ya. Kalau ilmu magnet rezeki kelihatannya ilmunya sederhana, bahasanya juga enak didengarkan, tapi perjuangan prakteknya yang luar biasa ya, Mas. Ya, assalamualaikum Bunda Mia. Assalamualaikum Bunda Mia. Halo Bunda Mia. Ya. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya Bunda Mia? Suaranya belum terdengar. Karena saya nyampe nggak Bunda? Oh, nyampe. Oh iya, alhamdulillah. Apa kabarnya Bunda Mia? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Sudah ajaib Bunda. Gimana? Sudah ajaib Bunda. Level galaunya bagaimana Bunda? Ajaib belum, tapi lebih tenang. Kemarin kan curhat sama Bunda Pita.
Ya, kalau barangkali masih ada yang ingin ditanyakan di sini langsung bisa Bunda, mumpung ketemu saya sama Bunda Susan sekalian gitu, kalau ada hal-hal yang belum pas atau belum serak di hati kemarin yang Bunda sempat bertanya gitu kan, silahkan bisa ditanyakan mumpung kita ada di sini, kita buka lagi ruang diskusi. Sebelum nanti kita akan membahas pertanyaan dari Bunda Dewi Kartika yang tadi pagi bertanya mengenai doa khairul razikin. Nah, pada kesempatan yang hari ini Bunda Dewi Kartika belum hadir di ruangan Zoom ini. Nanti teman-teman semuanya, saya ingin membahas sedikit mengenai 26. Bunda Surati. Iya, Bunda Surati. Bentar Bun, sambil ini tunggu warung. Oke. Yang punya warung sambil jualan. Iya Bun, sambil jualan ini Bun. Yang keren itu mesti rame ini, laris ini. Alhamdulillah, laris terus Bun. Iya, karena rezeki. Iya Bun. Beli mobil lagi nih. Amin, doain ya Bun ya. Mudah-mudahan bisa beli mobil lagi. Ya, yang ikut RFFLOP, RMR Arta mobilnya 5. Ya amin, 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 amin. Minta doanya Bun. Iya, jangan mobil saja, harus punya garasinya. Oh iya Bun, iya. Garansinya udah tak bikin Bun. Cuman belum beranak, masih satu aja Bun. Iya, nanti lah beranak. Iya, amin. Tenang, ada jurusnya banyak. Pokoknya Iya Bun, iya. Alhamdulillah Bun, keajaiban itu ada aja. Iya, betul, betul. Makanya saya kalau mau keluar di RFF itu kayaknya gimana gitu Bun. Nggak dengar suara Bunda Arta nanti. Saya Banyak yang kangen. Allah energinya. Iya. Benar, makin makin ajaib. Ini aja udah lama kan Bun nggak ada kelas dari Bunda. Iya, nanti kelas Zoom infak terbaik. Iya, ini ya Bun ya, nanti habis Lebaran ada kelas lagi ya Bun ya. Ya, ya, dengan kemasan yang baru. Iya. Ya, gitu ya. Mm-mm. Kemasan Ya. yang baru yang wah jeduk-jeduk keren. Iya, biar makjleb gitu loh Bun. Iya, benar. Kadang lupa ya kalau udah lama ndak belajar ya, Bun. Iya, Belajar nggak kadang boleh lupa. Itu Harus- tadi Bun yang dari ya. belajar harus konsisten. Konsisten. Kalau Baru- lupa, Nanti netes-netes lama-lama kan melekat di hati. iya benar. Itu buat kue apa, Bun? Lihat sini berbuka ini. Oh iya iya. Lah rasanya kok sampai sini enaknya no. Taruh bentar saya juga sambil jualan. Iya, enggak apa-apa, memang harus gitu kok. Ya, silakan Bunda Pita. Ya, Bunda Surati barangkali ada yang ingin ditanyakan, Bunda Surati. Itu tadi Bun, doa yang dari Gurunda Ustadz Nasrullah yang khairul razikin tadi Bun, minta di-share ya Bun ya. Oh ya, Itu ada tadi kan udah diwakilin sama Bunda siapa itu tadi Bunda Dewi, pertanyaannya. Bunda Dewi Kartika. Iya. Ya, Bunda itu minta di-share Bun. Ya, nanti di-share Bunda. Jadi tadi pas waktu dengerin khotbah cuman baca sholawat Halqul Mubin itu Bun, kata Ustadz Nasrullah kan bisa juga tuh sholawat Halqul Mubin. Nah, Jadi saya baca itu aja, orang belum tahu ininya. mm-mm. Tadi mau tak catat, cuman kan cepet bener jadi belum mudah untuk nyatetnya Bun. Itu. Iya. Nanti minta di-share ya Bun ya. Ya, doa khairul razikin ya. Iya, doa khairul razikin itu. Iya, Bunda. Oh, di-share Bunda Pita kelihatannya udah dicarikan. Oh iya Bun ya, makasih. Ya. Bun, itu kalau mau ikut di camp online itu Ya. ngisi data dulu, terus barusan transfer gitu ya? Ya, minta dibantu Bunda Dina aja, Bunda. Iya, saya tadi udah WA-an sama Bunda Dina, katanya suruh ini dulu, suruh ngisi dulu aja Bu, nanti kalau itu baru transfer gitu. Iya. Bunda Pita bagaimana ke Pental? Ya, sambil Bunda Pita biar masuk kembali ya Bapak Ibu semua, mohon izinnya saya isi saja ya karena eman-eman gitu ya, sayang kalau waktu ruang Zoom kita tidak kita isi ilmu gitu ya Bunda Surati, mohon izinnya. Iya Bunda. Ya, Iya. jadi saya berikan Siap, Bu. motivasi-motivasi terbaik di akhir Ramadan ini
dan Ya. juga dari sisa waktu yang kita jalankan ibadah puasa ini kita bisa maksimalkan ya. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tadi sudah diberikan salam ya, semangat ya, udah disambut salam yang semangat ya dari Bunda Pita. Jadi saya lanjutkan aja ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar ya di siang hari ini. Luar biasa Bapak Ibu yang dalam belajar kemudian dalam berpuasa kemudian sambil masak ya, ditambah lagi sekarang ini tambah lagi ada belajar. Wah, Masya Allah, itu pahalanya berlapis-lapis berlipat-lipat, luar biasa dahsyat ya. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, sahabat semua, Ramadan adalah tertulis ada di sebuah hadis, termasuknya adalah syahrul siam. Kemudian disebut juga ada syahrul Quran, syahrul tilawah, syahrul jihad, syahrul tarbiyah. Nah Bunda Pita udah masuk syahrul ukhuwah. Barusan kepental ya Bunda Pita ya. Ya, udah kepental. Kepental ya. Nah ini tadi tak isi Bunda Pita. Ada satu nama yang jarang disebut ya, dan juga di pengajian-pengajian itu juga jarang disampaikan bahwa bulan suci Ramadan ini termasuknya adalah syahrul rezeki ya, berarti bulannya rezeki. Rezeki apa sih yang di sini yang dimaksudkan sebenarnya adalah rezeki untuk ruh kita. Untuk ruh kita dengan ada hujan pahala ya, dengan dilipatkan luar biasa. Dari yang ibadah sunnah aja itu pahalanya seperti ibadah sholat wajib, kemudian ibadah sholat wajib dilipatkan menjadi 70 kali lipat, 7.000 kali lipat, itu banyak sekali. Nah kemudian di dalam kehidupan kita justru munculnya juga ya, karena kan orang kan ada yang pinter spiritualnya, ada yang biasa gitu ya. Kemudian yang orang-orang awam biasa dimaknai bahwa jualan apa saja kalau di bulan suci Ramadan itu laris. Nah gitu kan, rezekinya banyak gitu. Jadi memang betul jualan apa saja, terutama adalah di makanan, fashion gitu ya, itu juga laris. Tapi mainan anak juga ikut gitu ya. Ikut apa? Ikut terimbas ya, karena apa? Anak-anak nanti dapat THR kan gitu ya, dapat amplop kan dari sesepuh-sesepuhnya gitu ya, saling memberi ini ya hadiah gitu ya. Nah kemudian nanti beli mainan anak gitu kan, ikut juga terimbas, rame gitu ya. Makanya bulan suci Ramadan ini adalah termasuk bulannya rezeki, bulan yang sangat istimewa. Mendapatkan rezeki itu berlimpah ruah. Kemudian nanti tersambung di 11 bulan kemudian selanjutnya saat kita mau optimalkan. Justru saya mengurangi jualan. Wah Bunda Rumah dikurangi ya, karena memang ingin mendapatkan fadilah rezeki yang secara langitan Bunda Rumah ya. Jadi ada ya warung makan soto di sini juga sama, ada di Pekalongan. Jadi selama 11 bulan dia itu jualan. Kemudian 1 bulannya itu tutup sama sekali, dia ndak buka sama sekali. Nah 11 bulan itu ramainya luar biasa Bapak Ibu ya. Nah coba Bapak Ibu yang berani coba seperti itu. Jadi liburnya 1 bulan full gitu ya, khusus untuk ibadah, ternyata itu ngecas energi Bapak Ibu. Karena apa? Energinya besar nih, seluruh dunia melaksanakan ada ibadah puasa gitu ya. Waalaikumsalam Bunda Sakia ya, melaksanakan ibadah puasa gitu. Tapi ini memang jarang sekali orang yang tahu rahasianya ini. Makanya puasanya kadang ya juga biasa-biasa saja, tidak ditambahin dengan ada nilai-nilai baik yang lain gitu. Karena sekarang ini kita paham ya, kita tahu ada di mana rezeki ini, bahwa fadilahnya luar biasa saat kita menjalankan ibadah puasa ini dengan bahagia. Kemudian ditambahkan ada amalan-amalan lainnya yang amalan langitannya belum minallah, kemudian amalan secara horizontalnya ya untuk sesama manusia ditingkatkan gitu ya. Bahkan Rasulullah mencontohkan, Rasulullah itu orang yang paling dermawan gitu ya. Karena apa? Untuk mencontohkan para umatnya agar di bulan puasa ini jangan menggenggam. Nah saat menggenggam itulah ternyata tidak akan memunculkan ajaib gitu Bapak Ibu, karena kemelekatan ya ada di tangan kita, menandakan melekat juga ada di dalam jiwa kita. Maka Rasulullah mencontohkan, Rasulullah itu orang yang paling dermawan selama di
di bulan suci gitu ya. Harapannya adalah kita semua nanti para umatnya meniru, bahkan kemudian meniru keajaibannya pula ya, walaupun kita tidak sekelas beliau gitu ya. Setidaknya apa sih yang kita butuhkan ya, apa sih yang kita nanti impikan itu nanti kita bisa dapatkan. Apalagi nanti pas malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu, nanti ada luar biasa rombongan dan borongan gitu ya. Malaikatnya Allah itu turun ya dari langit menuju ke kita di sini, mau melihat gitu ya. Siapa saja sih yang doa gitu. Allah sampaikan di Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam itu turun berbondong-bondong malaikat-malaikat, dan ada ketuanya nih Bapak Ibu, ada malaikat Jibril dengan izin Tuhan, izin Allah untuk mengatur segala urusan apa yang ada di bumi. Hajatnya apa nih Bapak Ibu? Saat itu hajatnya apa? Saat nanti nih malam Lailatul Qadar, jangan tinggalkan 10 malam nih terakhir nanti gitu ya. Nah, di Indonesia ini ajaibnya ada beda nih ya. Ada yang mulai di hari Ahad atau hari Senin gitu ya, beda kan gitu. Tapi sudahlah, kita pokoknya ndak menampilkan perbedaan, kita positif seluruhnya, pokoknya kita gencarkan ya sudah 10 malam itu terus menerus gitu ya. Karena apa? Luar biasa energi baiknya, luar biasa energi briliannya nanti untuk kita buat bekal ya, buat bekal di 11 bulan berikutnya. Untuk apa nih? Untuk menangani ada kemarin minus-minusnya ya, minus-minus nih kita nilainya kurang di hadapan Allah ya, catatan kebaikannya kurang. Itu nanti bisa ada dikonversi plus gitu ya melalui amalan kita di malam Lailatul Qadar. Nah, tentunya Bapak Ibu semua, saat kita ingin meraih malam Lailatul Qadar, jangan seperti ini Bapak Ibu, nanti 10 malam aja yang terakhir atau saya pilih yang ganjil-ganjil aja gitu kan. Itu enggak bisa Bapak Ibu, karena yang namanya energi itu harus dilatih. Makanya seawal mungkin, sedini mungkin ya, sekarang ini juga kita tanamkan kuat-kuat di dalam diri kita. Saya harus panen raya, saya harus menjalankan, ada iktikaf 10 hari terakhir nanti ya Allah, untuk aku temukan malam Lailatul Qadar. Di sana para malaikat cuti dari langit menuju ke bumi, saking inginnya melihat kita, saking inginnya mereka semua mendengarkan apa sih keluh kesah kita, apa sih permintaan kita, apa sih kesyukuran kita gitu. Jadi syukurnya kita aja nanti akan didengarkan, maka akan ditambahkan kesyukuran yang lainnya, ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Para malaikat ingin ketemu kita, tapi kita kok malah tidak ingin ketemu dengan malaikat. Nah, di sini kita harus ada catatan, ya harus ada catatan. Para malaikat aja kangen sama kita. Nah, kita pun harus demikian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, Bapak Ibu. Kalau bisa melihat itu, baru luar biasa Bapak Ibu. Rasanya kayak di alam mana seperti itu ya. Prosesnya luar biasa pada saat akan ada turunnya malam Lailatul Qadar itu. Dan hanya satu orang saja yang mengalami ada peristiwa spiritual itu Bapak Ibu. Dan sulit sekali digambarkan dengan kata-kata. Seperti tidak mudah digambarkan dengan kata-kata, hanya haru, hanya dengan senyum, hanya dengan bangga hati, dengan alhamdulillah, dengan bahagia, seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa? Meraih 11 bulan keajaiban-keajaiban agar terus mengalir kepada kita. 11 bulan selanjutnya kita punya tabungan yang sangat besar, tangkinya sangat besar yang menampung energi dari malam Lailatul Qadar. Beda awal betul Bunda Rukma. Jadi makanya siapa yang meyakini di mana gitu ya mulainya, ya udah mulai aja, bisa iktikaf seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, pada saat kita nanti melakukan ada iktikaf, ada yang bertanya apa saja yang dilakukan ya. Pertama, dari rumah sudah siap-siap ya, sudah siap-siap dengan mengambil air wudhu ya, tentunya siang harinya ada istirahat ya. Kemudian juga malamnya ya sekitaran jam 1:01 gitu sudah bangun gitu ya. Jadi kita kalau bisa jangan sebentaran ya. Kalau misalnya kita ke masjid itu jam 2 ya selesai jam 3:04 itu kayak sebentar sekali. Karena apa? Nanti ada sholatnya, ada zikirnya gitu ya. Kemudian membaca ini ya surat Al-Qadar itu sebanyak-banyaknya gitu kan, agar dipertemukan, karena apa yang kita ucapkan kan itulah yang didoakan gitu kan. Jadi kita untuk bisa
bisa membaca surat Al-Qadar itu sebanyak-banyaknya, kemudian juga doa mohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian nanti untuk apa? Untuk mendapatkan ada banyak sekali keistimewaan di bulan-bulan berikutnya. Dari rumah tadi ya sudah siap-siap mengambil air wudhu, jangan lupa bawa tasbihnya ya, kemudian mungkin ada jam gitu ya, jam atau mau bawa HP tapi di silent gitu ya, HP-nya ndak usah buka-buka yang lain, ndak, untuk melihat jam aja atau catatan gitu ya, karena di masjid jangan sampai membawa HP yang apalagi di dalamnya ada kata-kata jorok ya, ada gambar-gambar ndak sopan ya, jangan sampai, karena itu menyebabkan perisai ya. Ada seseorang yang mengatakan seperti ini, aku udah sholat, aku udah ibadah, kenapa aku ndak ajaib-ajaib ini untuk doa-doanya, kenapa hidupku ndak berubah, kenapa aku utangnya, amanahnya masih terus ada. Ternyata setiap dia sholat, HP ada di sakunya, dan di dalam HP-nya itu banyak sekali gambar-gambar, video-video yang tak senonoh Bapak Ibu. Maka itu menjadi ada perisai, karena Allah Maha tahu malaikat itu luar biasa, catatannya lengkap, sampai tidak kelihatan mata saja itu terlihat, terbaca energinya gitu ya. Jadi jangan sampai HP Bapak Ibu, HP teman-teman semua ya ada gambar-gambar atau malah menyimpan video, menyimpan foto, gambar-gambar yang kurang baik, yang tidak baik sama sekali, jangan gitu ya. Nah, kemudian isilah ya dengan apa? Dengan ada murotal, ada sholawat ya, ada voice note yang bagus ya dari ATMR tersimpan di situ. Karena apa? HP ini nanti akan bersaksi Bapak Ibu. Apa saja yang melekat ada di tangan Bapak Ibu, apa saja yang melekat ada di badan Bapak Ibu, itu nanti akan berbicara semuanya. Nah, makanya Bapak Ibu untuk hati-hati di sini. Di samping kita di dunia ini adalah kita ingin dapatkan keajaiban, aneka keajaiban, kita pun kan ingin selamat ya, nanti ada di akhirat. Nah, mumpung Bapak Ibu ini ya masih ada 12 hari, ada yang masih 11 hari ya. Sekarang ini ayo kita jadikan diri kita ya, di ilmunya Ustadz Nas, jadikan diri kita radikal gitu ya. Radikalnya apa? Radikal bukan melawan orang lain, bukan, tapi radikal melawan ada ketidakmudahan di dalam diri kita. Yang tidak mudah apa nih? Tidak mudah rajin, tidak mudah istiqomah, tidak mudah kemudian semangat. Nah, ini kita lawan gitu. Hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita benar-benar lawan. Kita benar-benar radikal untuk bisa menjadikan di akhir Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang terpilih. Ya, jangan sampai seperti kebanyakan orang yang pada waktu akhir-akhir Ramadan seperti ini menumpuk-numpuk ada baju, menumpuk ada makanan ya, kemudian bingung mau buka apa dan lain-lain gitu ya. Punya uang kemudian bingung mau dihabiskan kemana. Enggak Bapak Ibu, tapi ayo untuk kita galang ya, kita banyak akses energi baik nih mumpung masih ada waktu di akhir Ramadan kita. Radikalnya kita baca Al-Quran, radikalnya kita buat banyakin ibadah. Ayo kita mulai untuk tahajud 12 rakaat, tambahin untuk kita duhanya, tambahin 12 rakaat. Terus seperti itu, tambahin ibadah-ibadah kita seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang benar-benar radikal nih ya, radikal untuk menaikkan ibadahnya gitu ya. Apa sih yang saya kurang gitu ya? Saya kok belum bisa nih one day one choose gitu ya. Saya kok belum bisa ya suaranya bagus gitu kan. Ayo untuk perbaiki, ayo untuk kita belajar, terus berlatih, karena dengan seperti itu tanpa sadar Bapak Ibu ternyata masih mengasah potensi, mengasah bakat, mengasah ada brilian yang terpendam di dalam diri Bapak Ibu, itu nanti akan memancar keluar yang membentuk bisa Bapak Ibu ada kepandaian baru yang di sana ternyata mata air zam-zam yang baru untuk Bapak Ibu ngalir menjadikan keajaiban. Nah, Bapak Ibu yang sekarang ini ya ingin dapatkan solusi. Coba Bapak Ibu ini nanti 10 hari yang terakhir bisa hatam enggak nih satu Al-Quran. Misalnya berarti satu hari kita 3 juz gitu. Ya, saya ukur, saya baca Al-Quran kalau tartil nih Bapak Ibu ya, itu 1 jam itu 1 juz. Kalau tartil, kalau misalnya enggak tartil dikebut gitu ya, ya bisa berarti 40 menit gitu, 40 menit atau 35 gitu kan. Nah, senyamannya Bapak Ibu mau tartil apa mau yang ini ya agak cepat, karena memang di sini adalah dalam rangka untuk mendapatkan ada fadilah gitu ya, fadilah finishnya gitu ya, bukan keutamaan dari bagaimana kita mendapatkan kepemahaman Al-Quran. Nanti kepemahaman Al-Quran bisa kita raih pada waktu 11 bulan berikutnya. Nah, pada waktu di bulan puasa ini ya kita kayak mengejar
ini apa berlomba hatamannya gitu Bapak Ibu. Untuk apa? Menggulung energi besarnya itu Bapak Ibu, di samping nanti penjabarannya adalah di 11 bulan berikutnya. Nah, ajaibnya Bapak Ibu, ini banyak yang tidak tahu. Saya pun sebelumnya tidak tahu Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu yang ikut RMR Ramadan, khususnya adalah di ada materi-materi yang sudah disampaikan Bunda Pita dan saya dan Bunda Pita, ada di solusi Ramadan, itu benar-benar terbelalak Bapak Ibu, benar-benar terbuka gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, pada saat kita khataman Al-Quran ya, ini kan sebenarnya ilmunya sudah disampaikan oleh para kiai ya, oleh para ulama, tetapi kadang kita tidak ngeh gitu Bapak Ibu. Kalau tidak kita sering belajar, itu kita tidak dapat poin-poin pentingnya. Kita kayak tidak memetik poin-poin utamanya. Ternyata setelah khatam Al-Quran ya, misalnya nih ya, misalnya di mana-mana gitu kan ya, ruangannya tersebar nih, kayak misalnya di WA gitu ya. Di WA kita kumpul ya, khatmil Quran gitu ya, kemudian dibagi berapa juz. Sebenarnya pada waktu 10 surat terakhir harusnya kumpul Zoom. Kemudian dibaca sampai ada kalimat minal jinnati wan nas gitu kan, Astagfirullahaladzim, kemudian doa. Di sanalah luar biasa Allah turun Bapak Ibu bersama para malaikatnya mengerubungi kita. Sebenarnya seperti itu ilmunya. Mengikuti kemanapun kita berada ya, kemudian mengikuti apa saja langkah kita, mengaminkan apapun yang diucapkan dari lisan kita. Tinggal Bapak Ibu doa, ya Allah utangku masih ada ya Allah, amanahku masih berderet-deret ya Allah, Engkau lunaskan, Engkau berikan rezeki dari banyak arah ya Allah, ini piutangku belum juga orang-orang bayar kepadaku ya Allah, ini suamiku, ini istriku, udah sampaikan seluruhnya Bapak Ibu, ini bisnisku belum juga jalan. Nah, pada saat selesai ya khataman Al-Quran, memang para ulama menyampaikan doa jangan ditinggalkan, itu adalah momen yang sangat penting, momen yang betul-betul urgent untuk kita bisa doa, itu banyak kabulnya gitu Bapak Ibu, karena ribuan malaikat, dikisahkan ya sampai 70.000 malaikat mengelilingi kita. Apabila kita khatam malam hari, maka sampai pagi hari kita dikelilingi oleh para malaikat. Apabila kita khatamnya pagi hari, sampai malam hari juga kita dikelilingi oleh para malaikat. Bayangkan Bapak Ibu, diaminkan oleh segitu malaikat ya, 70.000 malaikat yang tidak punya dosa, yang tidak maka doa-doa kita itu banyak sekali tembus Bapak Ibu ya. Nah, inilah rahasianya Bapak Ibu yang kita harus mempergunakan bulan suci Ramadan ini sebagai al-hal wal murtahal ya, sebagai amalan-amalan yang kita senangi, yang kita lakukan dan ternyata itu dicintai oleh Allah. Dicontohkan oleh Imam Syafi'i itu menggunakan al-hal wal murtahalnya itu di bulan suci Ramadan, menghatamkan satu hari itu adalah 2 khataman Al-Quran, satu hari Bapak Ibu, dua kali gitu, Masya Allah ya. Dikisahkan juga ya, diceritakan gitu ya, saya sharing dengan suami, memang belum ada ya imam-imam yang lain, ini Imam Syafi'i aja ya yang luar biasa gitu ya. Karena apa? Berarti bacanya tuh luar biasa cepat ya, karena dua kali khatam Bapak Ibu ya, berarti kan 30 juz kali 2 gitu, padahal satu hari 24 jam Bapak Ibu, bacanya kayak apa cepetnya gitu ya, kecepatannya Masya Allah luar biasa kan. Nah, bagi kita ya yang orang biasa seperti ini ya, misalnya kita satu hari ya bisa 3 juz, alhamdulillah gitu kan, kita kejar nih nanti ya, dimulai malam ini nih ada 12 hari apa 10 hari apa 11 hari nih nanti, untuk kita galang energi baik ya, sampai 11 bulan mendatang kita dipenuhi dengan tambahan keajaiban. Di samping Bapak Ibu ada amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, jangan tinggalkan gitu. Kadang seperti ini ya, saya melihatnya teman-teman ya, bukan Bapak Ibu yang di sini, Bapak Ibu dapat amalan baru dari orang lain misalnya ya, kemudian seperti ini, wah aku RPPLOP udah selesai aja, aku karena udah dapat yang lain ini. Nah, itu mulai dari baru Bapak Ibu, akhirnya dari awal lagi kan lama kan gitu. Jadi kalau hemat saya tambahin Bapak Ibu, ditambahkan. Jadi kalau ditambahkan Bapak Ibu makomnya makin menambah gitu kan. Seperti halnya ini Bapak Ibu di Tripata RPPLOP ya, dalam 1 tahun ini sudah aneka keajaiban. Kemudian dapat ilmu baru ya, ilmu baru bahwa di bulan suci Ramadan ini ya powerful nih, kerjakan gitu.
Nah kemudian pada waktu Bapak Ibu, wah saya khataman Al-Quran nih, saya di bulan suci Ramadan, ya udah nanti RFFLOP-nya aku selesai aja, aku yang di bulan suci Ramadan ini aja gitu. Turun Bapak Ibu, karena apa? Yang Bapak Ibu jalankan di bulan suci ini akhirnya menempati posisi yang tadinya RFFLOP gitu kan. Kemudian Bapak Ibu menemukannya, kok saya nggak ajaib ya gitu, kok saya biasa aja gitu kan. Nah karena nggak bisa ada jawaban, melemah, akhirnya hilang. Udah biasa lagi gitu, bukan luar biasa tapi biasa lagi gitu Bapak Ibu. Makanya kalau hemat saya ya, yang kemarin sudah tangga-tangga dilalui gitu ya Bapak Ibu, 1 tahun, bayangkan Bapak Ibu sudah banyak keajaibannya. Lakukan aja terus Bapak Ibu, karena kan juga ekonomis ya, di privat RFFLOP riadohnya, mujahadahnya ekonomis luar biasa. Tambahin aja Bapak Ibu ya, karena apa? Nanti bisa mengambil ya, ada rezeki dahsyat lain ya dari Allah dan tergantikan berlipat-lipat gitu Bapak Ibu. Kalau saya, makanya saya bertahan sampai dengan ada 17 tahun ini seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak mau tinggalkan, karena kalau saya tinggalkan, saya ada melaksanakan mujahadah baru, berarti saya ada nanam baru gitu, ndak menyambung yang kemarin, berarti saya dari nol lagi gitu. Ya kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, kita ndak untung gitu kan, ya ndak untung. Makanya kalau kita ingin untung, sambungkan gitu kan. Jadi akhirnya nanti berlipat-lipat nih amalan kita, banyak sekali. Nah persiapannya Bapak Ibu ya, persiapannya untuk malam Lailatul Qadar itu sedini mungkin, seawal mungkin, sekarang ini juga tancapkan Bapak Ibu. Kalau tidak, soalnya bisikan-bisikan syaiton, walaupun selama bulan puasa syaiton itu ya dikisahkan itu dibelenggu gitu, tapi kenyataannya bisikan untuk males, bisikan untuk bangun nanti-nanti saja, bisikan untuk baca Al-Quran udah segini saja, itu banyak sekali di telinga kita. Benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ndak dapat ada support seperti ini ya, ndak ada dorongan seperti ini, motivasi yang luar biasa, nanti Bapak Ibu melemah gitu kan. Jadi makanya masukkan betul-betul jadwalnya. Oh iya, saya harus bisa nih nanti dalam 10 hari ini saya bisa khatam. Saya khatam, walaupun di masjid ya sudah ada khataman, doubeling Bapak Ibu di rumah didoubeling kembali. Nah nanti Bapak Ibu setelah minal jinnati wan nas, Bapak Ibu nangis, Bapak Ibu doa di situ, Bapak Ibu mohonkan apa saja permintaannya, mau minta apa aja di situ disampaikan Bapak Ibu. Maka nanti Bapak Ibu keajaibannya akan mengejar, bukan Bapak Ibu yang ngejar keajaiban, tapi keajaiban justru yang mengejar Bapak Ibu. Bunda kalau aku belum bisa gimana sendirian? Coba dengan ada teman, sahabat dekat dari Bunda siapa gitu ya, atau dengan anak ya, dengan suami gitu, gantian, oh luar biasa juga karena satu keluarga gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dengan cara bermacam-macam ya, bagaimana saat Bapak Ibu ingin menghatamkan Al-Quran ya. Jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja, jangan sampai Bapak Ibu ya, karena apa? Kita sudah mengetahui betapa luar biasanya Allah akan memberikan rezeki yang sangat dahsyat untuk kita pada waktu kita benar-benar manjada, benar-benar kita powerful di dalam menjalankan ibadah selama di bulan suci ini gitu. Tidak apa-apa yang baru gabung, silakan. Ketiduran ya Bunda ya. Jadi Bunda dan juga Ayah di sini teman-teman ya, yang sholatnya ya, zikirnya, kemudian baca Al-Qur'annya ya, sedekahnya, Bapak Ibu tingkatkan, Bapak Ibu terus lipatkan seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu akan benar-benar dapatkan 5 miliar per bulan yang telah didengungkan. Amin gitu kan. Nah saat Bapak Ibu benar-benar terinspirasi ya, materi ini Bapak Ibu terinspirasi benar-benar, lalu kita jagain benar nih ibadahnya, kita tidak buat dosa satupun, walaupun tidak sok suci, kita tidak sok suci ya, tapi kita jaga, kita kendalikan diri kita, jangan sampai kita buat dosa, jangan sampai kita membuat ada kesengajaan ya di dalam kesalahan kita. Saya yakin Bapak Ibu tidak sampai 5 tahun Bapak Ibu, tidak sampai 5 tahun, bahkan mungkin hanya 3 tahun, 2 tahun saya ketemu Bapak Ibu lagi, itu Bapak Ibu udah jadi miliarder Bapak Ibu. Amin. Amin kan Bapak Ibu ya. Karena apa? Nggak mungkin Allah nggak kasih, nggak mungkin, karena Bapak Ibu datang sama Allah. Nggak mungkin Allah itu nggak kasih sama Bapak Ibu, karena Allah sudah berjanji di At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Allah akan bukakan jalan keluar dan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan orang yang ngomong, bukan, tapi siapa? Allah. Nah
Makanya kalau kita mau bertakwa, beriman kepada Allah, parameternya sederhana saja, gitu Bapak Ibu. Tingkatkan amalia ibadah kita, tingkatkan kebaikan kita kepada sesama, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya benar-benar kita radikal. Benar-benar kita tidak ada waktu yang sia-sia Bapak Ibu. Tidak ada. Udah istirahat sebentar, bangun baca Al-Quran lagi. Istirahat sebentar, nanti kerja lagi apa yang perlu dikerjakan. Setelah itu ibadah lagi, baca Al-Quran lagi. Ini kan radikal nih, ya. Melatih diri kita untuk cinta dengan adanya ibadah. Mendidik diri kita. Maka waktu yang berikutnya tiba-tiba keajaiban ada. Allah buat hutang Bapak Ibu nol. Allah buat tiba-tiba piutang orang-orang nih yang punya piutang, punya tagihan sama Bapak Ibu ini tiba-tiba datang dan membayar. Ketarik Bapak Ibu, dari batin Bapak Ibu, ketarik orangnya datang. Kemudian perlahan-lahan keajaiban-keajaiban lain berdatangan. Yang pergi umroh, yang mau haji plus, ya, yang mau ada piknik ke luar negeri, yang mau ada punya aset, silakan keajaiban akan datang. Enggak sampai 5 tahun Bapak Ibu, 3 tahun saja Bapak Ibu akan rebut kembali kesuksesan. Bapak Ibu enggak perlu sukses dengan marah-marah kayak saya dulu, enggak. Bapak Ibu enggak usah rebut kejayaan dengan adanya ini ngegas, enggak. Tapi dengan banyak ibadah. Bisa, biiznillah bisa. Kejar nih Bapak Ibu, ya. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, ibadah Bapak Ibu, siang malam terus poster, ya. Kemudian Bapak Ibu jadikan untuk setiap harinya, benar setiap saatnya baca Al-Quran. Pegang terus Al-Quran Bapak Ibu, ya. Sampai nanti malam Lailatul Qadar jangan terlewatkan. Sayang energinya untuk bekal 11 bulan berikutnya. Persiapan sedini mungkin sekarang ini tancapkan Bapak Ibu ke dalam hati kita untuk kita dapatkan 10 malam terakhir itu kita bisa selalu ikhtikaf. Saya yakin talenta Bapak Ibu, bakat diri Bapak Ibu akan boom keluar. Apa saja di sana ada komunikasi Allah dengan Bapak Ibu semua yang mau mendapatkan, ada keajaiban, ada rezeki finansial yang berdatangan, ada yang ingin keluarganya samara, itu nanti akan didatangkan oleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saat nanti sudah ada Idul Fitri, ya sudah 10 malam yang terakhir dijalankan dengan baik, sudah ada Idul Fitri. Bapak Ibu kemudian jangan leha-leha. Wah, santai nih, alhamdulillah udah tak lalui. Jangan Bapak Ibu, tapi pegang kembali 11 bulan berikutnya yang tadi sudah terasa di 1 bulan, bahkan di 10 hari yang terakhir, itu pegang kembali, jalankan di 11 bulan berikutnya. Karena energi baiknya agar bisa terus mengikuti di sanalah amin amin aminnya para malaikat terus bisa mendoakan Bapak Ibu untuk terus sukses dan ajaib. Masya Allah, tabarakallah. Demikian Bapak Ibu, supporter dari saya. Supporter dari saya untuk Bapak Ibu bisa mempergunakan ya timing waktu yang terbaik di sisa hari kita selama bulan Ramadan ini ya untuk menjaga betul-betul kita perbanyak ibadah ya. Kemudian ini pun bukan saya menasihati Bapak Ibu semata, bukan, tetapi adalah saya untuk bisa menasihati diri saya sendiri dan kemudian bisa melebar, bisa tertangkap dengan mudah ke wilayah kuantum Bapak Ibu, kemudian tekad kuat, iya saya akan kayak gitu Bunda, saya akan jalankan benar-benar ini, saya tidak akan males-malesan, saya pokoknya harus istiqomah, saya harus semangat, bismillah, tidak ada kantuk, bismillah, tidak ada capek, bismillah, tidak ada rasa mengeluh, tidak ada, pokoknya saya semangat terus, bismillah. Maka nanti syaitan akan lari menjauh, benar-benar yang ada kita didukung oleh para malaikat dan para energi baik di dalam diri kita dan kita betul-betul kuat, betul-betul kita mampu, betul-betul kita strong dan tangguh menjalankan banyak ibadah di bulan suci ini, khususnya di akhir Ramadan ini. Demikian nih Bapak Ibu ya, alhamdulillah mengisi dari Bunda Pita tadi kepental. Jadi saya kasih motivasi ini ya. Mungkin ada dari Bunda Pita ada tambahan, silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah, terima kasih penguatannya ya Bunda, spirit dan motivasi ya tadi ya, penguatan tentang solusi Ramadan ya Bunda ya. Betul. Nah, ada sedikit tambahan dari saya tentang materi secret mastery ya, banyak katanya yang belum begitu memahami tentang inner power ya. Jadi inner power ini adalah sebuah kekuatan dari dalam diri ya. Pada materi
kekuatan yang tersembunyi. Kita kan dalam surat Al-Mudatsir gitu ya, Allah itu bilang gitu kan, perintahnya untuk Nabi Muhammad, tetapi kita ini disuruh untuk bangun gitu. Kemudian fa'anzir, bergeraklah, jangan hanya diam gitu. Apabila ada persoalan gitu, mungkin teman-teman tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan gitu ya, rata-rata dari hampir semua ya 100% ya, insya Allah teman-teman yang ikut RMR Ramadan adalah seorang peserta aktif dari RFF LOP, yang artinya teman-teman kalau orang Jawa bilang sregep, membuka perisai gitu ya adalah orang-orang yang paling rajin untuk membuka perisai setiap pekannya. Nah, memang kan buka perisai ini adalah sebuah proses yang bisa kita jalani sendiri manakala kita menjalankan sholat taubat gitu kan. Intinya sholat taubat, menjadi seorang taubaholic setiap hari sendiri. Oke, kita bisa. Akan tetapi apabila kita tidak berjamaah, kita ini adalah orang yang mudah patah. Nah, mudah patah. Setiap hari pasti ada tumbukan gitu ya. Setiap hari pasti ada saja nemu persoalan gitu kan. Misalnya ya kayak tadi Bunda Surati lagi belajar tiba-tiba Bu beli gitu kan. Itu ada sebuah ujian juga sebenarnya gitu. Ada sebuah ujian juga. Oke gitu ya. Saya memuliakan yang mana nih kan gitu kan. Tadi kayak Bunda Surati di awal-awal sempat bingung mau ke warung apa, mau ngikutin pembelajaran juga. Nah gitu kan. Nah, itu adalah sebuah situasi yang dihadapkan oleh Allah kepada kita, yang kita sendiri harus tahu mana memilih gitu ya, harus bisa tepat memilih jurusnya yang seperti apa gitu. Nah, di kekuatan yang tersembunyi ini, nah, inner power kita ini yang perlu dibangkitkan adalah manakala kita melihat suatu kejadian, kemudian kita mendengar suatu kejadian juga setelah melihat, mungkin teman-teman baru-baru ini mungkin melihat ada bencana alam gitu kan, mendengar berita-berita yang terjadi di luar sana mengenai yang lagi panas-panasnya lagi suhu politik di Indonesia, katanya ada sengketa sidang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sebagai seorang pengamal magnet rezeki itu harus mempunyai filter gitu kan. Nah, filternya itu adalah yang namanya furqan atau pembeda ya. Dan inilah nanti yang bisa membuat kita memiliki fuad, kesadaran. Jadi di materi inner power yang harus kita bangunkan itu kekuatan dari diri kita sendiri. Ya, setelah kita melihat sebuah kejadian, kita mendengarkan sebuah kejadian, kita itu bisa menimbang-nimbang. Saya harus apa? Saya harus bagaimana gitu kan. Misalnya ada sebuah cerita ya, kita nggak akur kita sama adik ipar gitu kan. Nah, misalnya kita nggak akur sama adik ipar ini karena kita mungkin ya ada belum selaras dengan keluarga, karena mungkin keluarga rata-rata dari keluarga kita pasti sebagian besar kita, termasuk saya sendiri dan mungkin Bunda Susan juga, keluarganya itu belum ter-MR-kan gitu ya, itu ya teman-teman ya. Nah, artinya kalau belum ter-MR kan berarti kan belum satu frekuensi. Nah, tumbukan di luar itu pasti ada. Nah, kalau teman-teman ingat materi spirit takbir ya yang RFF LOP pekan lalu, kan kita selalu digoda dalam 4 arah. Depan, belakang, kanan dan kiri. Kalau kita nggak meminta ke atas ya, permohonan kepada Allah, itu maka tidak akan ada energi yang masuk. Energi keajaiban itu selalu ke atas. Seperti yang tadi Bunda Susan sampaikan gitu kan. Kita sudah ikut RFF LOP 1. Kemudian sudah ajaib. Oke, sudah nyaman. Oke, setelah itu ada tumbukan. Gitu. Kemarin ada seorang Bunda yang curhat ke saya gitu ya, teman kita gitu. Saya nggak sebut namanya. Dia bilang begini, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dari awal berdirinya RFF LOP online saya ikut. Saya melihat teman-teman saya di-share Bunda Susan, di-share Bunda Vita, mereka testimoni sendiri di grup, ajaib. Kok saya belum? Kok saya belum? Beliau ini hampir putus asa. Nah, ini karena apa? Digoda. Dari mana? Sisi kanan dan kiri, hawa dan nafsu. Nah, dibisikin terus nih sama setan, dah keluar aja, percuma paradok of candy kamu makin tebel gitu kan. Kamu nggak ajaib-ajaib. Semakin terus seperti itu. Kalau kita nggak minta terus ke atas ya, tidak mau istilahnya bergerak, kemudian kita tidak mau cari solusi. Artinya begini, di materi ini ada kaitannya dengan materi yang kemarin Secret Mastery kan, kita disuruh kalau ada masalah jangan diamlah tapi bergeraklah gitu kan. Kalau ada masalah jangan diam tapi bergeraklah. Rata-rata kita kadang masih ada
ewoh ya, ewoh apa bahasa Indonesianya apa Bunda Susan? Segan gitu ya. Segan. Nah, segan ya. Nggak Ada enak. segannya mau ngobrol sama saya, mau ngobrol sama Bunda Susan. Ala paling nanti solusinya sama, suruh ngelanjutin buka perisai, suruh ngelanjutin Al-Waqiah. Nah, kadang-kadang pikiran kita seperti itu, digoda gitu ya. Hawa, nafsu, kanan dan kiri, belum di depan kita, setan itu mewas-wasi kita dengan pandangan. Nah, pandangan ya setiap hari kita melihat punya dua mata ini gitu. Kalau lihat ke depan gitu, kadang-kadang lihat temennya tuh, wah gitu baca WA kan depan gitu, baca di depan, waduh Bunda Tuti Warmah tokonya berderet-deret, waduh ini Bunda Mia udah punya gini-gini ajaib, waduh ini Bunda Ngatini, ini perasaannya semakin panas gitu. Bukan semakin dingin, semakin tenang, bukan semakin yakin, ada yang semakin panas. Kenapa dia 1 tahun lebih sudah dapat segini banyaknya, kenapa saya belum? Nah itu karena apa? Karena sejak awal tidak memelihara spirit takbirnya gitu. Bener Bunda, dikompres aja ya, apanya Bunda, dadanya Bunda. Ya Bunda Murti katanya disuruh kompres es gitu. Nah itu Bunda ya. Nah itu lah teman-teman yang masih belum ajaib, ya, kadang-kadang merasa putus asanya di situ. Nanti ya udah Bun, saya keluar dulu, saya tak istirahat dulu. Nah, energinya semakin turun set. Nah di luar kan, karena di luar kita malah semakin banyak godaannya. Ada lagi yang cerita ke saya kayak gini, Bun, semenjak saya lepas RFF LOP, kenapa malah saya kehilangan rumah? Rumah tempat tinggalnya malah dia sekarang hidupnya ngontrak. Gitu, Masya Allah gitu ya, subhanallah ini sampai terjadi demikian gitu. Nah itu karena Bunda keluar pagar gitu kan. Lingkaran energinya menjadi energi yang tidak positif. Karena kok di komunitas MR semakin kita menyatu, maka kita akan semakin terlindungi. Tapi ketika kita lepas, kayak balon ditiup, habis ditiup mengembang kan, balon mengembang, membesar. Tapi kemudian setelah itu kita berhenti meniup, bukan diikat tiupannya, tapi malah dilepas. Wush, jadi terbang gitu. Terbang kemana-mana nggak jelas, akhirnya kempes gitu, nggak ada anginnya lagi. Nah seperti itu ibaratnya teman-teman. Saya mengibaratkannya seperti itu. Apabila kita kehilangan energi, kehilangan cara untuk mengikat diri dalam kebaikan, justru malah buburnya nambah. Bukan aku nanggutin, tapi memang energi semesta itu seperti itu. Ya, tapi kenapa Bunda? Kenapa Bunda ada orang yang ketika dia tidak ngaji kok malah semakin kaya. Contohnya orang-orang non-Islam kan. Non-Islam kok bisa kaya-kaya gitu kan. Nah, itu beda lagi. Nah, teman-teman kemarin sudah mendapatkan jurus bonus. Lain ladang, lain ilalang. Nah, di materi lain ladang, lain ilalang oleh Gurunda Ustadz Nasrullah, beliau berpesan bahwa semua orang Allah ciptakan dengan kapasitas dan kemampuan yang sama, tapi mereka memiliki pilihan mau Islam atau mau nggak Islam. Tapi yang Islam dan nggak Islam pun semuanya sama-sama manusia yang dicintai oleh Allah, dan Allah memberikan rezeki kan, seperti air hujan sama rata. Bedanya ketika ada orang Islam gitu kan, dia ada ujian di dunia, sedangkan orang Kristen dan non Islam lah gitu ya, ada ujian tapi mereka nggak mau merasakan karena hatinya sudah sumun bukmun umyun ya, buta mata hatinya, kemudian tidak mau mendengar tuli, kemudian dia juga tidak mau melihat. Nah gitu. Nah ketika orang yang non Islam ini mereka bisa kaya itu karena rahmat dan cinta kasihnya Allah yang disegerakan, semuanya diturunkan semuanya di dunia. Mereka minta apa saja, makanya mereka kadang-kadang bisa bilang, gue ke Islam, gue nggak sholat, tapi gue kaya tuh, uang gue banyak kan. Teman-teman jangan iri, karena mereka disegerakan, semuanya ditunaikan di dunia ya kan. Sedangkan kita harus melewati ujian itu. Maka Allah berfirman, Allah itu berpesan bahwa ya di sebuah hadits qudsi yang pernah saya baca, dunia atau surga itu saya kelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak disukai manusia. Contohnya apa? Beribadah, berdakwah orang nggak suka gitu kan. Terus kemudian silaturahmi, kadang-kadang orang nggak suka, ngaji orang nggak suka, puasa orang nggak suka. Berapa banyak itu pemandangan yang kita perhatikan. Coba ini sudah Ramadan keberapa, sudah mendekati Lebaran gitu kan. Banyak sekali orang-orang yang sudah menganggap bahwa sudah nggak ada puasa lagi. Makan bebas di luar, warung-warung aja udah buka lagi nggak pakai tirai. Nah, itu bilang gitu ya. Ini sebuah pemandangan yang kadang bikin kita miris. Nah, teman-teman semuanya, kita semuanya ya selaku
insan magnet rezeki yang sudah tahu ilmunya. Maka kita ketika sudah mendengar, melihat, sadari, kita harus menyadari. Saya dikasih ujian seperti ini, oh oke, gitu. Oke ya Allah, oh keren, nggak apa-apa. Gitu. Saya yakin Engkau yang akan tolong. Jangan fokus sama persoalannya dan menyelesaikan persoalan dengan cara kita. Tapi ya selesaikan semua persoalan kita, serahkan dengan Allah. Gitu. Ibaratnya misalnya suami ini belum selaras, itu serahkan sama Allah. Kayak Bunda Susan ya, kuatkan tirakatnya. Lama-lama kita jadi magnet bener gitu kan. Akhirnya suaminya Bunda Susan nempel, ikut MR gitu. Suaminya Bunda Susan jadi belajar, anak-anaknya juga belajar gitu. Nah kita pun insya Allah sama bisa demikian gitu, perlahan-lahan. Karena kita bukan Power Rangers begitu langsung magnet rezeki berubah, ceng gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita manusia biasa. Perlu ada proses, perlu ada istilahnya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan ketika kita Oh keren, Bunda Pita kepental lagi. Ya, kuatkan tirakatnya. Ini ya Bapak Ibu ya, kuatkan tirakatnya, maka nanti kita bermagnet. Nah bermagnet ini nanti Bapak Ibu ingin apa aja gitu. Kayak saya waktu itu kuatkan tirakat itu saya ingin punya beberapa jenis usaha, kabul Bapak Ibu, alhamdulillah sampai berasanya 24 jam itu kurang gitu ya. Kok waktu 24 jam udah masuk lagi. Silakan Mbak Pita. Iya. Alhamdulillah, silakan. Iya. Gimana ya? Kebentar lagi, alhamdulillah. Sampai kuatkan tirakatnya. Nah, tadi ketika ya saya ulangi lagi mengenai riadah LFF-LOP ya sudah mendapatkan keajaiban. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keajaiban, jangan malah kita berhenti atau kita turun tangan. Pindah tempat sayuran lain gitu. Sayuran lain misalnya pindah CTMR gitu. Akan sama-sama CTMR nih gitu kan. Saya mau pindah ke CTMR Ujung Kulon gitu. Ya boleh, nggak apa-apa gitu. Setiap orang punya kelebihan gitu. Bunda Arta sendiri tidak pernah memaksa teman-teman untuk gitu. Kita ini barusan apa yang Bunda Susan omongin, apa yang saya omongin, cuma mengingatkan gitu ya. Barangkali teman-teman mau bertahan, ayo kita istiqomah bareng-bareng gitu. Kalaupun teman-teman memilih godaan di luar, monggo itu juga silahkan. Semuanya Allah juga memberikan kebebasan kita untuk memilih gitu kan. Pada akhirnya Allah memberikan kebebasan kepada diri kita untuk memilih. Hanya ya, mungkin setelah dia sama ilmunya magnet rezeki, tapi mungkin kita punya ciri khas untuk beriadoh itu sendiri-sendiri gitu ya. Kita punya ciri khas sendiri-sendiri dalam hal beriadoh. Kalau riadohnya kami gitu, kita terkenal dengan al-waqiahnya gitu. Proses RFF, LOP-nya kita lakukan bareng-bareng secara berjamaah. Mungkin nanti di CTMR yang lain gitu, ada riadoh juga, tapi 40 hari selesai gitu. Ada yang 21 hari selesai, ada yang 1 bulan sekali, ada yang mengadakan zikir pagi dan petang. Semuanya kita memiliki cara dan itu adalah sebuah pilihan gitu. Nah, akan tetapi ya semuanya baik, semua CTMR baik, nggak ada yang nggak baik gitu ya. Kita juga nggak rebutan, dan Bunda Arta juga nggak mau ngerebut lahan atau dari itu. Namun setiap orang ketika dihadapkan dalam suatu pilihan, ya kalau kita sudah pernah belajar di sini, belajar tentang bagaimana membangkitkan sebuah kesadaran gitu kan. Oh iya, yang membuat saya misalnya, yang membuat saya berdiri tegar seperti ini sekarang bisa berjalan kan Bunda Arta gitu. Umpama seperti itu nih teman-teman. Lalu salahkah saya? Ya, saya tetap mau memuliakan Bunda Arta, tapi saya mau mengikuti juga mencoba masakan yang baru. Boleh nggak? Apa-apa. Nah, seperti yang Bunda Susan bilang tadi, ditambah. Jangan ketika kita ada masakan baru, gitu kan, kita masakan lama, nasi, sayur pokoknya, kan makanan pokok kita adalah nasinya kita tinggalkan, tapi kita makan sayurannya doang, gitu kan. Nggak kenyang, teman-teman. Energinya belum terpenuhi. Sebab apa? Dari diri kita ini nggak tahu bocornya kita di mana, perisai rezekinya kita di mana, gitu. Nggak tepatnya kita di mata Allah di mana. Terpenuhi. Belum tentu dengan metode CTMR lain bisa terpenuhi, belum tentu. Bukan kami istilahnya membandingkan dan lain sebagainya, enggak gitu kan.
Tapi itu semua kembali kepada kesungguhan dari teman-teman semuanya dalam menjalankan prosesnya. Ya, jadi istilahnya kembali kepada kesungguhan, keistiqomahan, kesadarannya dalam menjalankan sebuah prosesnya. Gitu teman-teman. Manakala kita dapat godaan, manakala kita ada rayuan dari tetangga sebelah, coba kamu deh beli beras di sini gitu. Saya udah biasa beli di sini, langganan ini sudah terjamin kualitasnya bagus. Oke, nanti saya hanya beli tambahannya aja ya di sini, silahkan. Itu digabungkan. Boleh jadi itu nanti bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangannya Bunda Arta. Boleh jadi seperti itu, gitu. Nah, akan tetapi ketika sudah lihat yang sebelah, kemudian kita menjelek-jelekan, itu malah energi teman-teman nanti bisa menjadi turun kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Maka, yang namanya ilmu magnet rezeki itu kan kita yang paling penting itu ya ketika kita bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain, termasuk memuliakan gurunya yang sudah membuat kita besar seperti ini. Seperti Bunda Susan, gurunya Bunda Susan adalah Ustadz Muhni. Gitu. Guru saya adalah yang pertama ketemu di Magnet Rezeki adalah Pak Saprudi. Kami masih berkomunikasi, kami masih berinteraksi, kami juga masih berbagi dan lain sebagainya. Kita masih sharing. Nah, itu artinya saling memuliakan ya. Jadi inilah yang sebenarnya diajarkan Pak Nas gitu ya. Ketika teman-teman mungkin ada persoalan gitu, ada tumbukan, maka jangan diam, tapi bergerak. Ya, bergeraknya bagaimana cari solusi karena solusinya Allah belum tentu langsung tiba-tiba datang jeblek di atas sajadah ilham gitu, belum tentu, karena itu adalah tingkat keimanan ilmu seseorang yang paling tinggi, kelas ma'rifat gitu. Ya, kelasnya ulama. Kalau kelas kita manusia biasa, kita harus tetap bergerak. Orang Rasulullah aja dikasih masalah, beliau masih bergerak kok gitu kan. Ketika beliau dilempari batu, apakah beliau diem aja di situ dilempari sampai mereka puas melempari? Enggak kan, tetap jalan. Meskipun berdarah-darah dilempari tetap dilewati tanpa membalas gitu. Akhirnya apa? Allah mendatangkan solusi. Orang-orang yang melempari batu itu jalannya Rasul saat dilempari batu dan kotoran unta. Itu sambil berdoa, ya Allah, mereka yang melempari batu aku, kan ketika doa yang paling makbul ketika orang didolimi. Nah, Rasulullah berdoa gini, itu orang yang melempari saya batu masuk Islam semuanya. Didoain satu-satu. Gitu. Nah, ketika Rasulullah sampai di rumah, Fatimah nangis, ya Allah, ya ayah, kenapa kok nggak dibalas aja? Kamu kan bangsawan juga, termasuknya di Arab ini, suku Arab. Itu udah biarin aja, nanti mereka juga sadar kok lama-lama masuk Islam. Nah, setelah ada dakwah, ada ajakan, dan ada beberapa peristiwa, benar doanya Rasulullah terkabul. Mereka yang dulu melempari batu kepada Rasulullah akhirnya menjadi pasukan yang paling solid dan paling bersemangat. Begitu juga doa-doa kami semuanya ya, dari Bunda Arta buat teman-teman semuanya yang ada di grup KRM Ramadan, semoga menjadi hamba-hamba Allah pilihan yang benar-benar kokoh dalam beribadah, istiqomah, dan senantiasa mau menambah, menjumlah, bukan mengurangi atau turun lagi, seperti itu ya, kurang dan lebihnya mengenai bagaimana cara kita untuk membangkitkan inner power kita sendiri. Itu tergantung dari kita, maunya kita untuk bergerak, untuk menjemput solusi, untuk terus bertahan ketika ada persoalan. Bertahan saja kita sudah bisa menimbulkan keajaiban. Jangan sampai menyerah, karena godaan kita ada di 4 arah. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saatnya materi bonus dari Bunda Susan, mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua dari tadi gitu. Iya, siap. Ada LOP yang keren ya. LOP-nya adalah LOP keren ini. Tapi ini harusnya yang hadir itu bunda-bunda yang gemoy-gemoy ya Bunda. Iya, ini solusi bagi yang gemoy-gemoy kayak Bunda Arta. Tapi ilmunya keren Bunda, nanti bisa diterapkan pada hajat yang lain. Jadi tidak hanya untuk ideal badan ya, ideal berat badan saja ya, bukan. Tapi nanti bisa untuk hajat-hajat yang lain, kecerdasannya bisa dipetik dari sana, bisa. Tekniknya tuh bisa ya. Pada waktu nanti Bunda udah mengamati VN saya ya, mengamati apa yang saya sampaikan ini, kemudian iramanya gitu ya, vibrasinya itu bisa diterapkan untuk hal yang lain gitu. Misalnya pada waktu kita kok belum mudah nih bangun tahajud gitu, nah nanti self talk-nya itu bisa kita buat gitu ya. Kemudian juga misalnya kita biar lebih mudah nih ya dalam marketing kayak gitu,
itu tinggal booster aja tuh self talk-nya gitu. Nanti akhirnya seperti apa yang kita inginkan itu kaki kita itu kayak berada di situ ya. Jadi tubuh kita berada di sana. Nah, bagaimana cara untuk diet alami dapatkan ya berat badan yang ideal dengan cara LOP, VAS ya, dengan law of projection memproyeksikan, kemudian ada visualisasi, afirmasi dan self talk ya. Alhamdulillah self talk-nya saya sudah share ada di grup dan juga ada kata-katanya karena cukup panjang. Jadi saya buat flyer itu enggak bisa gitu ya. Akhirnya saya buatnya ada ketikan aja di sana. Nah, Bapak Ibu bagaimana caranya? Dan kemudian bagaimana teorinya, prakteknya nanti seperti apa? Ini saya jelaskan ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat karena ilmu magnet rezeki ini super power Bapak Ibu, benar-benar untuk setiap lini ya, setiap lini kebutuhan kita ya, akan keseharian kita nih butuh apa, itu bisa pakai LOP sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pengembangan diri kita itu benar-benar bisa maksimal gitu ya. Nah, selama ini ya, kenapa banyak orang yang belum sukses untuk melakukan diet atau turunkan berat badan? Mungkin pertanyaan ini ya untuk saya, untuk kita semua ya. Karena apa? Ternyata ada sistem keyakinan di dalam diri kita yang tertanam bahwa saya tidak bisa nih turun badan, saya tidak bisa nih langsing gitu. Tanpa sadar Bapak Ibu di wilayah kuantum ada tertancap seperti itu. Jadi nanti usaha apapun yang dilakukan, ya mungkin minum teh herbal, mungkin juga minum obat diet gitu ya, atau kemudian juga makan minuman suplemen dan lain-lain gitu ya. Nanti hasilnya itu minim sekali Bapak Ibu, bahkan tidak berhasil gitu, karena ada di bawah ya ada belief system ya namanya ya. Jadi kayak kepercayaan gitu ya, sudah tertancap, wah saya sih ya gemuk-gemuk aja nih terus gitu kan. Saya tidak bisa nih berarti turun gitu, karena makanya hal seperti itu, belief system seperti itu harus di-delete gitu, harus dikeluarkan gitu, karena nanti untuk bisa ditanamkan ada program baru gitu. Nanti akhirnya bisa nih berjalan programnya itu berupa apa? Berupa dengan cara afirmasi yang kita vibrasikan di alam kuantum ya, nanti melalui kata-kata Bapak Ibu sendiri, kata-kata teman-teman sendiri yang saya sudah ketikkan di sana ya di grup WA gitu ya. Itu nanti bisa kurang atau lebih, silahkan sesuai dengan kenyamanan. Itu cuma contoh saja gitu ya. Jadi cuma contoh, nanti yang senyamannya dari teman-teman seperti apa bisa nanti ditambahkan atau dikurangkan. Nah, saya juga udah mencontohkan ya, ada VN-nya ya di sana ya. Jadi nanti dengan ada instrumen, dengan musik gitu kan, jadi menjadi nyaman ya, masuk ke wilayah bawah sadar karena ada ketenangan ya. Akhirnya nanti mudah sekali tercipta ada wilayah alfa ya di dalam getaran frekuensi otak kita. Nah Bapak Ibu, pada saat kita afirmasi, kita vibrasikan ya di wilayah kuantum kita, yang fungsi utamanya adalah menegaskan kepada diri kita untuk kita bisa yakin dengan program itu. Program apa? Program apa? Program agar kita bisa ideal berat badan kita gitu ya. Nah Bapak Ibu, kenapa sih kok tidak mudah ya? Kita kok lebih mudah untuk hal yang di luar kita gitu. Misalnya contoh peningkatan penjualan, itu kok saya malah lebih mudah. Tapi kalau saya ingin turun berat badan kok malah tidak mudah. Memang Bapak Ibu, godaan pada diri sendiri itu lebih berat gitu Bapak Ibu ya, fisikannya luar biasa. Saat sudah mulai nih mengurangi ya makanan gitu, tiba-tiba aja ada yang masakin ya, ada banyak makanan di meja makan, itu kan godaan-godaan kan, kadang akhirnya menggoyahkan belief system ya yang sudah tertanam ya. Yang mau sholat silakan. Nah Bapak Ibu, nanti kita berikan ya, ada programnya di sana, akhirnya nanti berat badan kita bisa sesuai apa yang kita inginkan ya. Bagaimana langkahnya yang praktis untuk bisa kita lakukan? Mudah sekali caranya Bapak Ibu, ini teorinya mudah ya, insya Allah nanti prakteknya juga mudah. Udah kita siap bareng-bareng. Yang pertama mudah sekali caranya. Yang pertama adalah kita lakukan betul-betul niat, tancapkan ya, tancapkan ada di ya, niat kita tancapkan ya. Kenapa harus ada niat? Karena inna a'malu binniyat. Setiap kegiatan kita itu tergantung dari niat kita. Kalau kita tidak ada niat, cepat goyah Bapak Ibu. Kadang kita udah niat kuat aja ya, kalau ada godaan dari kanan kiri gitu ya, sering ya mudah terserang gitu kan. Makanya kita betul-betul tancapkan niat kuat kita ya. Kalau misalnya tertancap, nanti akhirnya apa yang kita inginkan itu yang terjadi pula pada diri kita. Nah misalnya Bapak Ibu ingin diet, tetapi di dalam hati sebetulnya tidak ingin gitu. Saya ingin langsing gitu kan, saya ingin berkurang nih berat badannya gitu ya. Tetapi ternyata
wah saya kalau makan nggak bisa berkurang nih, berarti kan nggak mau gitu kan. Ya, yang terjadi BB-nya nggak bisa berkurang gitu Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu inilah tahap pertama yang harus kita lakukan, niat kuat, benar-benar kita tancapkan, mungkin diulang lagi ya, dari kata-kata yang kita keluarkan, kita ucapkan sampai di buku ditulis lagi gitu. Contohnya seperti apa? Untuk menancapkan niat kuatnya, saya ingin berat badan ideal saya berapa gitu ya. Misalnya Bunda Pita atau saya ingin berat badan ideal saya ya 58 kilo atau 60 kilogram, tulis di situ ya. Kemudian niat ini bisa langsung diucapkan dalam hati, tegas dan jelas ya, atau ditulis di buku berkali-kali boleh, sampai nanti menancap dan enjoy aja itu melakukan ada afirmasinya selanjutnya gitu ya. Manfaatnya untuk ditulis di buku ya untuk apa? Untuk teknik memprogram di bawah sadar tertancap lebih mantap, lebih kuat ya. Kemudian nanti tertancap di pikiran betul-betul, tertanam lagi di dalam diri kita, saya ingin berat badan ideal saya 60 kg. Padahal ya asumsinya misalnya saat ini masih 80 kg misalnya ya, kemudian nanti lambat laun akan menuju 60 kg itu dengan mudah saat sudah ditanamkan ada niat yang kuat, kemudian tersambung afirmasi kata-kata nanti yang saya susunkan ini diperjalankan gitu ya. Nanti saya settingkan, udah saya kirimkan di WA, ini sudah saya settingkan, kemudian afirmasi ini termasuk afirmasi yang utama nanti yang dilakukan terus-menerus setelah ada tancap kuat niat yang mantap ya, niat yang kuat di dalam hati. Kemudian nanti afirmasinya ini Bapak Ibu untuk disampaikan juga berapa kilogram yang Bapak Ibu ingin capai gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, Bapak Ibu harus berusaha untuk ada relaksasi, menenangkan pikiran, menenangkan tubuh, menenangkan perasaan. Biasanya paling enak itu setelah sholat gitu ya. Supaya apa? Afirmasinya ini nanti bisa bekerja karena otak kita dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang alfa ya, dalam kondisi yang bahagia, yang sejuk dan teduh. Nanti mudah sekali masuk ke bawah sadar. Lalu yang ketiga, masukkan afirmasi-afirmasi ini ya ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kemudian nanti untuk bisa kita pahami betul-betul dan kita mengiyakan, iya saya paham, iya saya setuju, iya saya siap, saya terima afirmasi ini, saya percaya saya bisa jalankan afirmasi ini. Seperti itu Bapak Ibu, untuk menguatkan dari niat yang sudah ditancapkan, kita tarik lagi dengan mengiyakan dan menganggukkan. Nah ini untuk menguatkan dari wilayah kuantum kita agar tidak mudah goyah. Programnya masuk ke bawah sadar kita itu betul-betul terintegrasi di dalam belief system kita, di dalam pikiran kita, pikiran sadar sampai ke bawah sadar. Nah, kalau sudah selaras, ya sudah tertanam, ada di wilayah kuantum kita, nanti akan mudah sekali tereksekusi atau dijalankan oleh pikiran sadar hingga ke bawah sadar, lalu menuju ke tindakan. Nah, tindakannya apa nih? Tindakannya mengarah kepada turunnya berat badan Bapak Ibu. Contohnya, mudah sekali berolahraga, kemudian mudah sekali menjalankan diet dengan sehat, ya. Mudah sekali mengendalikan nafsu makan gitu. Jadi tiba-tiba aja kayak saya kok enggak pengen makan ini, saya kok pengennya yang ini aja rebus gitu. Jadi enggak senang goreng-goreng gitu ya, enggak senang manis-manis, itu tiba-tiba itu muncul gitu. Karena apa? Karena bawah sadarnya itu sudah di-booster gitu ya, sudah di-booster dengan afirmasi-afirmasi yang di sana betul-betul bisa diterima oleh bawah sadar gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan mudah sekali mengendalikan makanan ya, makanan yang akan Bapak Ibu konsumsi ya, kemudian menuju kepada arah berat badan yang Bapak Ibu inginkan. Afirmasinya seperti apa? Seperti yang saya sudah sampaikan ya, ada di PN ya. Contohnya seperti ini afirmasinya. Terima kasih ya Allah. Gimana? Oh, disetel aja boleh? Ya, boleh. Afirmasinya seperti yang sudah saya rekam ya. Silakan Bunda Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara untuk
kita bisa mendapatkan berat badan yang ideal, Keras nggak ya? kita bisa diet alami dengan cara LOP PAS, ya, dengan ada law of projection, visualisasi, afirmasi, self talk. Langkah yang pertama yaitu teman-teman untuk bisa menulis, ya, atau mengatakan di dalam batin dengan niat yang kuat. Misalnya saat ini berat badan sahabat ada kenyataan 90 kg, kemudian ingin turun menjadi 60 kg, maka katakan di dalam hati dengan jelas dan tegas, saya ingin berat badan ideal saya 60 kg. Diucapkan dengan jelas dan tegas sampai menancap, ya, terintegrasi ada di dalam diri kita, ya, tertancap kuat di wilayah jantung kita, atau bisa ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena ini adalah teknik pemrograman diri kita agar nanti hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Lalu yang kedua, teman-teman bisa melakukan ada relaksasi, ya, relaksasi ini adalah hening. Kemudian bisa didengarkan dari kata-kata yang saya akan berikan, programnya ada di sini. Saya sertakan dengan musik, ya, dengan instrumen agar nanti mudah diterima dan tertancap kuat di wilayah kuantum Bapak Ibu. Lalu nanti hasilnya dari gerakannya, dari sikapnya di keseharian nanti sesuai apa yang sudah diprogramkan dengan detail, ya, masuk ke dalam wilayah kuantum Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa diulang dan hasilnya nanti seperti apa yang diharapkan. Oke, baik, kita lanjut, ya, untuk yang kedua yaitu adalah dengan relaksasi. Teman-teman, saat nanti ada afirmasi yang masuk dan dijalankan oleh pikiran bawah sadar, teman-teman juga harus betul-betul menerimanya, betul-betul meyakininya. Kalau perlu, teman-teman untuk bisa menganggukkan kepala, mengiyakan, Anda setuju, siap, terima afirmasi ini, saya siap terima kata-kata afirmasi ini, dan saya percaya afirmasi ini akan bekerja di dalam diri saya. Baik, ya, akan saya buatkan kata-kata afirmasinya menjadi sebuah kalimat yang diiringi dengan adanya instrumen. Kondisi berat badan ideal tubuh saya adalah 60 kg. Saya pasti melakukan usaha apapun yang terbaik untuk menurunkan berat badan saya sampai 60 kg. Saya memiliki tubuh yang sehat dan ramping, sempurna dengan berat badan ideal saya itu 60 kg. Berapapun berat badan saya, maka saya memilih yakin untuk turun menjadi 60 kg. Saya dengan senang hati memilih menu makanan yang sehat, bergizi, mengandung serat, dan jenis makanan apapun yang dapat membantu saya menurunkan berat badan dengan cepat. Saya dengan senang hati belajar tentang kesehatan tubuh sehingga saya terdorong untuk menurunkan berat badan saya sampai 60 kg. Saya memilih untuk senang hati melakukan olahraga rutin setiap hari untuk menurunkan berat badan saya menjadi 60 kg. Saya mampu mengontrol jenis makanan dan minuman yang masuk ke perut saya sehingga saya dengan cepat mampu menurunkan berat badan saya sampai 60 kg. Saya memilih mampu untuk diet sehat, saya memilih mampu menahan rasa lapar, saya memilih mampu mengganti makanan yang berlebihan dan kurang sehat dengan makanan yang sehat dan secukupnya. Mulai saat ini, saya pasti secara progresif turun berat badan saya sampai 60 kg. Terima kasih ya Allah atas karunia-Mu ini. Alhamdulillah.
Nah, demikian ya. Sudah Bunda Pita. Nanti dibuat mungkin yang lebih bagus lagi bisa ya, karena tadi cuma 15 menit Bunda. Rekamannya udah cepet-cepetan banget itu. Alhamdulillah udah jadi, karena untuk contoh ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa sempurnakan, atau Bunda Pita mau buat lagi ya, atau saya nanti pas selok gitu ya, saya buat. Nah, itulah contoh afirmasinya Bapak Ibu ya, yang kita kemudian nanti bisa ulang dan diulang, kita ucapkan pada diri sendiri, atau enaknya pakai headset ya, pakai headset dalam kondisi yang relaksasi, dalam kondisi yang nyaman. Kemudian Bapak Ibu nanti seperti ini, seperti kayak terboster gitu ya, kayak di hipno gitu ya. Hipno itu istilahnya seperti kayak terpengaruh sekali ya, dengan ada kata-kata itu masuk jelep gitu kan ya, bahwa saya itu nanti 60 gitu kan, saya nanti 60 kg. Nah, Bapak Ibu kemudian visualisasikan juga Bapak Ibu untuk pelan-pelan ya, kemudian merasakan badannya kayak ringan ya, kemudian badannya merasa juga lebih enteng gitu kan. Kemudian Bapak Ibu untuk bisa rasakan di sana ya, bahwa tubuh Bapak Ibu sudah mencapai kondisi yang ideal. 60 kg misalnya, yang sebelumnya adalah mungkin 80 apa 85. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu sudah ramping, sudah sehat, sudah enteng, berat badannya sudah 60 kg. Kemudian hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Nah, dalam membayangkan itu Bapak Ibu harus betul-betul fokus nih Bapak Ibu ya, betul-betul menghayati, rasakan, kemudian Bapak Ibu kayak cermati betul benar-benar kondisi ideal tubuh Bapak Ibu seperti sudah terjadi, yang Bapak Ibu inginkan apa sudah dirasakan betul lambat laun. Nanti kondisi badan Bapak Ibu seperti halnya yang Bapak Ibu visualisasikan, yang Bapak Ibu afirmasikan, terprogram betul di bawah nyata, di bawah pikiran, di bawah sadar, kemudian menjadi terwujud nyata. Dan ini Bapak Ibu, ikhtiar seperti ini memang tidak 1 hari 2 hari, minimal 21 hari Bapak Ibu. Minimal 21 hari, nanti sampai benar-benar menjadi habit ya, menjadi ada gaya hidup gitu ya, gaya hidup Bapak Ibu untuk makannya gitu ya, nasinya mungkin porsinya sudah diukur ya, kemudian juga makan malamnya bisa dibatasi ya, kemudian juga mungkin makan siangnya dan lain-lain. Nah, akhirnya nanti bisa sirkulasinya bagus dan terjaga berat badannya menjadi ideal. Insya Allah itu ilmunya, insya Allah bisa dipraktekkan ya Bunda Pita dan Bapak Ibu. Ini tambahannya ya, materi dari kami ya untuk perbendaharaan keilmuan ya Bapak Ibu. Dan kemudian cara ini nanti kalau Bapak Ibu udah mahir, Bapak Ibu bisa dipraktekkan untuk hal-hal yang lain. Contoh misalnya pasangan hidup masih ada hobi, maaf ya ini ya, udut merokok gitu ya. Nanti bisa pakai cara ini Bapak Ibu, kata-katanya tinggal dirubah gitu ya. Kata-katanya tinggal dirubah yang nyaman seperti apa, nanti agar kehobian dalam merokok itu akan hilang gitu ya. Kemudian anak ya, misalnya kok belum bisa bangun pagi ya, belum bisa bangun subuh seperti itu juga bisa nanti memakai ada program-program seperti ini. Nah, inilah cara pengembangan diri kita untuk menjadi lebih baik ya, kemudian kita lebih sehat, lebih mulia, lebih kaya ya, lebih di sini dimuliakan oleh Allah, lebih juga kemudahan-kemudahan keajaiban menghampiri diri Bapak Ibu dengan ilmu pemberdayaan diri ya. Talenta kita semakin mengembang, bakat-bakat kita juga semakin tumbuh ya. Kita walaupun bertambah usia terlihatnya selalu muda dan kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya Bapak Ibu semua, terus semangat ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya, walaupun ada di penghujung bulan, di penghujung hari gitu ya, kita tetap dalam kondisi yang pagi hari gitu ya, selalu dalam kondisi yang semangat ya. Alhamdulillah gitu bilang amin. Demikian Bunda Pita ya, materi dari saya bagaimana cara untuk meraih tubuh ya, meraih berat badan kita ideal ya, dengan cara ada diet alami ya melalui LOP VAS. Terima kasih. Demikian Bunda Pita. Semoga bermanfaat ya. Silakan Bunda Pita. Atau Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Kurang pilih ini Bunda. Gimana? Ya. Alhamdulillah ya, terima kasih Bunda Susan ya, materinya pada sore hari ini berarti sudah selesai ya Bunda ya, materi bonus dengan senang hati. Dan itu kalau waktunya untuk self talk sebaiknya diulangi berapa kali Bunda? Kalau self talk itu kalau misalnya
Bunda Pi tadi setelah tahajud sebenarnya itu 1 kali itu udah cukup gitu, karena kan hening ya, 1 kali udah cukup. Tapi kalau zuhur gitu ya bisa 3 kali. Kalau hening itu beda Bunda, kalau hening itu ya 1 kali aja nancep-cep gitu udah dapet tuh gitu, udah dapet ya. Tapi kalau siang seperti ini kan situasi kan gelombang energi itu krodit kan, itu diulang lagi gitu Bunda, diulang lagi. Karena memang bulan Ramadan ini kan tempatnya saat momen yang pas buat kita istilahnya diobral gitu ya, doa-doanya ya Allah gitu ya Bunda. Ya. Nah kan dari teman-teman sendiri pasti banyak permintaan gitu, terutama di bulan Ramadan, karena Allah sendiri menjanjikan keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri terhadap doa-doa. Nah, ketika kita ada permintaan yang lain, apakah tadi untuk permintaan LOP supaya badan langsing gitu, apa tidak tumpang tindih gitu? Enggak, kalau saya enggak. Jadi tinggal Bunda Pita atau teman-teman yang lain nanti mencari waktu yang tertepat. Nanti kan Bapak Ibu kan bisa mencari ya, maksudnya saya kalau setelah Isya ini kok kayak slow gitu ya. Nah di situ mulai gitu. Kalau saya biasanya mau tidur itu justru malah memasukkan file itu malah kayak enak aja tuh kayak gitu. Karena masuk nanti setelah itu kan kita nggak mikirin apa-apa, udah tidur. Nah pagi harinya berasanya kita udah ada perintah Bunda Pita, sudah ada perintah gitu. Nah pada waktu misalnya saya dalam kondisi yang futur ya misalnya gitu kan, wah saya enggak bener nih, saya futur tuh enggak semangat gitu ya. Nah mulai nih untuk bisa LOPVAS pada waktu mau tidur, ya udah yang afirmasi uang itu yang kemarin saya VN itu tak dengerin berulang-ulang pada waktu tidur, bayangin besoknya ya kenceng lagi jalannya gitu Bunda. Nah nanti yang ini juga yang diet ini juga nanti bisa istilahnya kita cari waktu gitu ya, cari waktu yang mana nih yang tertepat, misalnya pas istirahat siang gitu kan, setelah sholat duhur kan pada hening tuh ya, nanti didengarin beberapa kali gitu kan. Karena apa? Karena kita penuh dengan hajat ya, penuh dengan permintaan. Nah inilah yang dinamakan ya teknologi doa. Kalau saya lihat ya teknologi doa, bagaimana kita bisa meramu cara dan teknik doa ya, tidak hanya sekedar mengangkat tangan ya, tidak hanya sekedar mengangkat tangan saja, tetapi dalam keadaan apapun itu kita bisa melancarkan doa ya. Karena apa? Karena seorang muslim itu senjatanya adalah doa. Nah bagaimana agar kita kehidupan ini menjadi seperti mudah sekali tersaji nyata ya, kita sendiri yang harus atur ya, yang harus atur teknik-tekniknya. Nah ini ada ilmunya, tinggal diramu ya, tinggal dikerjakan, tinggal nanti disesuaikan gitu ya, disesuaikan. Insya Allah nanti bekerja saat kita memang rutin terus menerus ya. Kemudian pada saat mau menghadapi makanan nih kita ingat ya, oh ya saya udah LOB yang itu gitu kan. Kemudian caranya lagi mungkin seperti ini, kalau saya ngambil nasinya itu di piring yang satunya gitu ya, di piring satunya. Kemudian saat mau makan saya ngambil piring lagi, kemudian sedikit demi sedikit aja, jangan sampai 2 centong itu langsung gitu. Saya pakai itu juga kita ya, pakai teknik itu. Kemudian ini memang agak lambat gitu ya, dan ditambah dengan ada afirmasi tadi ya, nanti semakin untuk bisa menguatkan, mengurangi dari jenis-jenis makanan yang sebelumnya dikonsumsi itu banyak, kemudian menjadi berkurang. Nah sebenarnya kan untuk porsinya itu enggak langsung sedikit, itu enggak bisa. Kita itu harus bertahap ya, bertahap dalam pengurangannya. Cuma kadang-kadang ya di pertengahan itu kita sudah mulai mengurangi, kemudian godaan, ditraktir lah misalnya, diajak makan keluarga lah gitu, apalagi kalau suami ngajak makan keluar gitu kan ya, anak juga tiba-tiba ngajak makan. Nah di sana godaannya biasanya Bunda Pita, teman-teman Bunda Pita misalnya ya ngajak makan. Oh bener lah itu kan ya, godaannya di situ gitu kan. Udah ini udah mulai bisa nih ya, lalu lepas lagi gitu. Lepas lagi. Nah kalau tidak kita pasang lagi afirmasinya, nanti juga terlepas kembali. Makanya kita sendiri yang bismillah, nanti kita mohon kepada Allah gitu ya, walaupun ini adalah tentang berat badan gitu ya, tentang berat badan, kita mohon agar diberikan situasi untuk memudahkan kita dalam menjalankan diet alami ini. Nah Bunda Murti udah bisa tuh, Bunda Murti udah bisa. Udah bisa. Nah, ini ada permintaan dari Bunda Yuni, boleh nggak VN-nya mau dikasihkan anaknya Bunda Yuni, boleh apa tidak Bunda Susan? Oh khusus Bunda Yuni boleh.
Iya udah 59, keren Bunda Murti. Aku malah pengen 58. Belum bisa. Bunda Murti udah bisa, tinggal dipertahankan ya. Karena kadang lepas Bunda Murti ya. Ya apalagi kayak kita Bunda Pita ya, banyak yang ngajakin makan-makan ya. Jadi sering terlepas. Berapa kilo turunnya Bunda Murti? Bunda Murti Turunnya sudah berapa? 4 kilo, 4 kilo. 4 kilo. Berarti tadinya 63. Ya, 63 aja. Iya, nah itu kan 4 kilo Bunda Murti turunnya, ya. 56 itu udah langsing Bunda. Iya, udah langsing padahal. Ya, Iya. 59 itu udah termasuk langsing Bunda. Jadi kalau saya pernah dengar dari pakar gizi gitu, kalau perempuan yang udah menikah sebaiknya itu 60 gitu, minimalnya 60 karena apa? Katanya otot massa atau kolagen yang diproduksi itu kan setiap tahun itu kan menurun gitu, biar tidak terlihat menggelambir gitu. Oh iya. Tingginya 165. Iya. Nah, kalau tingginya 165, 59 tinggal bertahan aja Bunda, nggak usah diturunin lagi Bunda. Ya, bertahan ya. Jadi kan enggak apa Bunda kempet gitu ya Bunda ya. Enggak kempet. Nggak terlalu kempet Bunda. Jadi ada gemoy-gemoynya gitu ya, tapi enggak terlalu gemoy. Iya, keren banget ya jurus-jurusnya, insya Allah Waktunya berapa lama Bunda Murti? 4 kilo berapa lama waktunya? selama puasa kencengin pakai renang. Oh, Bunda Murti dengan renang juga. Soalnya banyak waktu Bunda Murti. Iya, banyak waktu. Iya, iya. Kalau kita gini Bunda Pita, misalnya makan malamnya itu jam 5 Bunda. Jadi setelah jam 7 itu jangan makan. Saya biasanya ampuh kalau yang itu. Pokoknya jam 7 itu jangan makan, jam 7 ke atas. Tapi kadang kalau puasa seperti ini kan setelah tarawih ya, ada makan apa kayak gitu kan. Jadi akhirnya kemasukan lagi. Gitu. Biasanya Bunda, karena kan Ya. apa namanya, habis sholat kan kayak olahraga gitu Bunda, keringetnya kemucur gitu. Lapar lagi. Ya banyakin sayur sama buah. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya. Seperti itu, silakan. Terus udah berapa kilo Bunda? Gimana? Udah susah udah turun berapa kilo? Saya turunnya baru 2 kilo. Alhamdulillah. Baru 2 kilo. Itu keren itu Bunda. Nah, Bunda Pita berapa? Ya alhamdulillah sudah target 5 kilo sudah tersampaikan. Oh, iya, alhamdulillah. Tapi kan yang perlu diturunkan masih banyak Bunda. Iya, makanya. Ya 20 kilo pengennya turunnya. Iya. Lah ini lagi bawah sadar saya kayak tadi yang saya sampaikan itu, maka harus kencengin lagi gitu kan. Kadang kan bawah sadarnya iya ya banyak yang traktir, iya ya banyak makanan, emak lagi masak ini, emak lagi masak itu kayak gitu kan. Nanti nengokin lagi masak apa, nyicipin lagi. Tapi ini bagi yang kuat ya silakan, nanti kan energinya kan bisa ketularan kepada kita-kita, insya Allah seperti itu. Makanya ilmu itu harus disampaikan ya, harus disampaikan agar berviral, kemudian nanti bisa kita saling ya, saling kayak tuker kan ya, tuker pengalaman, akhirnya lama-lama nanti bisa gitu. Bismillah, wong dulu juga saya 42 kilogram. dulu 42 waktu sebelum menikah. Tidak, tapi kadang-kadang itu Bunda, godaannya nanti pas lebaran Bunda, jadi lebaran. Oh, benar, lebar. Melebar. Benar banget. Ya, silakan ada pertanyaan sudah bisa. Ya, terima kasih ini Bunda Susan atas ilmunya, menarik sekali, kita bisa having fun ya, Ya, di betul. ilmu pada sore hari ini. Perlu Semoga kita coba. bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila sudah merasa langsing ya boleh bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin saudara-saudaranya atau keluarganya yang punya badan lebar kayak saya. Silakan gitu ya, silakan nanti kuruskan, dilangsingkan sama-sama dengan afirmasi tadi self talk ya, bagaimana kita bisa mengelopek supaya badan kita langsing. Ini saya selama puasa alhamdulillah menjauhi nasi Bunda. Ya. Menghentikan nasi belum bisa, cuma kita musuhan dulu sedikit gitu. Jadi alhamdulillah bisa berat badannya bisa turun drastis gitu. Ya. Tapi ya alhamdulillahnya badan saya tetap strong gitu ya. Tidak merasa keluhan apapun, kecuali kemarin ada sedikit keluhan gatal-gatal di kulit, nggak tahu kenapa, mungkin karena belum terbiasa menceraikan nasi, jadinya mungkin ada sedikit penyesuaian gitu. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah gitu, benar-benar Ya, bismillah. kalau saya menghilangkan lemak 20 kilo.
LOP gambar aja Bun, itu gambar yang langsung nanti itu dimasukkan. Iya, Nanti insya Allah akan seperti itu adanya. iya, mudah-mudahan bisa dalam paling enggak 1 bulan 5 kilo itu sudah bagus. Cuma ya entah nanti di luar Ramadan. Semoga sama Idul Fitri lontongnya banyak, ketupatnya banyak. Terima kasih buat Ya, teman-teman sama-sama. semuanya ya. Zoom kita pada sore hari ini adalah Zoom bonus terakhir dan sekaligus penutupan untuk Zoom-nya. Tapi untuk pembelajarannya kita penutupannya adalah hari Ahad nanti ya, seiring dengan mungkin teman-teman ingin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir yang masih mengganjal di hati belum tertuntaskan, silahkan nanti teman-teman bertanya di grup WA gitu ya, setelah materi besok pagi. Materi terakhir adalah besok pagi dan sangat-sangat disarankan buat teman-teman semuanya, ayo kita join COMR Ramadan. Karena apa, di sana adalah 10 jurus dasar lengkap dikuliti oleh Pak Anas dan Zoom-nya itu kurang lebih 3 sampai 4 kali sehari gitu. Dan paling sesi yang paling makjub itu adalah sesi Qiyamul Lail. Ya, sesi Qiyamul Lail nanti teman-teman bangun bareng-bareng semuanya jam 3 sudah online gitu, nanti mendengarkan Gurunda Ustadz Nasrullah membimbing kita sholat taubat dan sholat tahajud bareng-bareng, kemudian nanti kita doa bareng di sana. Nah, di saat doa bareng itulah teman-teman akan mendapatkan energi yang sangat luar biasa. Karena energinya adalah se-Indonesia Raya gitu ya, dengan ribuan teman-teman sobat MR lainnya yang tergabung dari berbagai pelosok kota se-Indonesia Raya gitu ya, dengan setemr binaannya masing-masing. Dan di sana teman-teman itu akan mendapatkan doa yang khusus dari Gurunda Ustadz Nasrullah, dan ini doa ini ya yang khususan dibaca oleh Ustadz Nasrullah itu bisa melindungi kita, insya Allah saya meyakini itu 11 bulan ke depan berikutnya gitu ya. Karena dengan bimbingan khusus yang saya rasakan di Qiyamul Lailnya itu kayak hati saya itu benar-benar plong gitu, benar-benar terbuka, benar-benar nol lagi gitu, nggak ada persoalan, nggak ada beban apapun, dan nyaman-nyaman aja ketika ketemu dengan persoalan gitu. Istilahnya kita tetap bisa, walau kadang belum bisa tumbukan pertama mau keren, tapi setidaknya galaunya itu tidak seperti dulu sebelum mengikuti camp online Magnet Rezeki. Nah, nanti silahkan teman-teman semuanya mendaftarkan diri ke Bunda Dina agar didaftarkan ke pusat gitu ya. Kenapa kita nggak langsung sebar linknya? Karena kadang-kadang teman-teman bingung mau ngisinya gimana, linknya ini gimana gitu. Nah, makanya kita koordinir gitu sama-sama lewat Bunda Dina supaya mudah gitu ya, supaya teman-teman mudah dan difasilitasi apabila ada pembinaan dari pusat yang belum tersampaikan kepada teman-teman semuanya, kita bisa difasilitasi dengan cepat oleh Bunda Arta dan Bunda Dina menghubungi admin pusat dan lain-lain sebagainya. Seperti itu teman-teman apa yang dapat saya jelaskan dalam camp online. Jadi ada berapa hari, 5 hari gitu ya, 2 sampai 7 April. Nah, dimulai tanggal 2, selesainya tanggal 7 April. Dan insya Allah di sana nanti juga Ustadz Nasrullah membimbing untuk mencari malam Lailatul Qadar gitu ya. Kenapa Bunda Arta nggak sampai 30 hari sekalian, nggak seperti di RMR Ramadan, supaya teman-teman nggak pusing gitu mau belajar yang mana. Nah, supaya kan nyambung nanti ya. Jadi kita 20 hari, 10 hari berikutnya adalah bersama dengan Gurunda Ustadz Nasrullah. Seperti itu apa yang dapat kami sampaikan, dan dari kami setelah Zoom 2 kali selama RMR Ramadan, kita mohon maaf yang setulus-tulusnya, barangkali ada ketidaktepatan, barangkali ada salah-salah kata, dan mungkin dari kami juga mungkin belum maksimal dalam mengawal atau memberikan materi ataupun nanti arahan-arahan bagaimana yang belum maksimal ya, karena memang kekurangan ada dan dimiliki setiap manusia, sedangkan kelebihan dari kami semuanya, dari kami berdua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kelebihan-kelebihan kepada kami. Demikian ya Zoom penutupan kita dalam RMR Ramadan kita di tahun 2024. Barakallah semuanya teman-teman, kami doakan bunda-bunda semuanya yang hadir pada sore hari ini semoga senantiasa istiqomah, kemudian bunda-bunda senantiasa punya semangat yang lebih dan bisa memberikan ya energi yang bunda-bunda miliki kepada teman-teman dan keluarga, sehingga bisa mengajak ya bareng-bareng ya sekitarannya menjadi ajaib bareng-bareng. Nah, inilah yang disebut sebagai pengamal ilmu magnet rezeki yang sebenarnya. Ya, demikian dari saya Bunda Vita. Ya, mohon maaf yang setulus-tulusnya waktu dan tempat saya
kembalikan kepada Bunda Susan untuk closing dan doa penutup kafaratul majelisnya. Silakan Bunda Susan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sekali kegiatan kita belajar di ruang rahasia magnet rezeki di bulan Ramadan ini telah selesai ya, walaupun masih tetap ada ya besok kita untuk menyelesaikannya, tetapi di Zoom ini adalah juga bagian dari untuk kita bisa memberikan ya, ada penutupan ya, di samping besok ada materi yang pamungkas ya Bunda Pita, alhamdulillah udah siap, insya Allah tinggal share ya ke admin nanti untuk bisa diproses dan besok bisa disimak ya oleh Bapak Ibu semua. Kemudian membooster di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, benar-benar semangat ya untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kemudian jangan fokus ada di malam Lailatul Qadar saja, tetapi adalah dari seawal mungkin ya, karena kalau kita fokusnya ke 1 hari saja, barangkali di 1 hari itu kemudian ternyata ada hal yang tidak bisa menjadikan kita on di sana gitu kan. Karena apa? Karena lalainya kita tidak dari awal kita persiapkan sekarang ini. Nah, saya wanti-wanti ya untuk bisa dari sekarang ini kita mohon kepada Allah, kemudian kita luaskan kapasitas kita untuk bisa nanti kita strong, kita kuat ya, kita tangguh dalam menghadapi sisa di bulan suci Ramadan ini, masa-masa ibadah kita di sini di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan. Kemudian jangan lupa ya, kita untuk bisa maksimalkan kembali di 11 bulan berikutnya, karena dalam meraih banyak prestasi itu tetap kita harus terus booster dengan energi ibadah. Dan kemudian Bapak Ibu bersamaan dengan adanya Zoom ini, Zoom penutupan ya, kemudian besok ada tetap satu pembelajaran lagi Bapak Ibu tetap bersama dengan ATMR ya, walaupun kita sudah selesai di rahasia magnet rezeki Ramadan, kita nanti akan bisa berjumpa lagi di pembelajaran Arta MR berikutnya. Dan apalagi Bapak Ibu ikut CWMR Ramadan ya bersama Gurunda Ustadz Nasrullah untuk bisa bersama-sama menggulung dan menambah energi baik di sana. Insya Allah menambah keajaiban untuk Bapak Ibu sekeluarga, semakin mendapatkan janahnya Allah Ta'ala ya, mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Nah Bapak Ibu, sebelum saya tutup, Bapak Ibu semua saya berikan ada pantun dan nanti selamat menjalankan ibadah. Iya, silakan Bunda. Ya, burung cendrawasih terbang ke awan, Cakep, hinggap sebentar di pohon kelapa. cakep. Mohon maaf dan kasih kami sampaikan. Selamat berbahagia nanti di hari raya. Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu semua, sahabat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bunda Mia, Bunda Sama-sama. Ya. sampai jumpa lagi. Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Pita ya, dan Bapak Ibu semua, kita tetap